Salam gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Perfecto Podcast Channel. Pada malam hari ini bintang tamu kita Bang Julmai Fikar, Ketua IMI Aceh periode 2008 sampai dengan 2012. Banyak keberhasilan dan terobosan di masa kepengurusan beliau. Salah satunya Kejurda Honda IMI Aceh dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, di satu dekade 10 tahun sudah perjalanan Kejurda balap motor Honda IMI Aceh, dan juga capaian-capaian lainnya. Langsung saja kita ngobrol bersama Bang Julmai Fikar. Selamat datang Bang Julmai Fikar. Luar biasa. Terima kasih Bang Jul atas kehadiran di podcast saya. Sama-sama. Dan apa kabar Bang Jul selama ini? Alhamdulillah sehat. Dan kesibukan selama akhir-akhir ini? Nggak ada kesibukan, asik-asik aja di rumah. Biasa dengan usaha-usaha kecil-kecilan aja. Boleh usaha apa itu Bang? Ya, kuliner. Kuliner, Ya. Berarti buka usaha kuliner di rumah ya? Ya di rumah aja. Ya santai-santai aja lah. Ya. Udah pada pensiun semua soalnya. Oh, pensiun. Pensiun Apa? dari kegiatan Ya, dulunya kegiatan kan konstruksi udah pensiun, udah enggak lagi. tidak aktif lagi Udah enggak aktif lagi. di perencanaan di semuanya. Di semuanya udah enggak lagi. Berarti- Kalaupun ada perencanaan ya rumah-rumah tempat tinggal aja lah. Yang pribadi Yang sifatnya. pribadi, yang tidak dari pemerintah atau dari Enggak, itu yang pribadi aja. yang pribadi aja. Alhamdulillah masih ada, 1-2 masih ada. Masih ada. Masih. Dan Bang Jul, sedikit kilas balik di masa kepengurusan Bang Julmai Fikar. Ya. Di tahun 2008 sampai dengan 2012. Ya. Dan saya masih ingat masa Bang Julmai Fikar, terobosan yang paling melekat sampai saya ini Kejurda balap motor Honda IMI Aceh. Boleh sedikit Bang Julmai Fikar ceritakan? Ya, alhamdulillah sebenarnya berangkat semuanya itu berangkat dari keinginan kita semua. Dari pengurus baik itu klub, dan itu merupakan suatu keputusan dari rapat kerja daerah kemarin itu kan, bahwasanya kita harus laksanakan Kejurda. Nah, pada saat itu kita udah sepakat dengan semua pengurus. Kita buat rapat, selain rapat kerja daerah, kita juga rapat pengurus, dan alhamdulillah kita mendapatkan sponsor dari salah satu ATPM Honda pada saat itu, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan baik yang balap motor maupun yang race track, yang di aspal dan yang di tanah. Alhamdulillah 10 event 10 event per tahun. Berarti 5 seri balap motor, 5 seri race track. Yang kontraknya dengan Honda itu kedua-duanya kah? Atau Enggak, yang untuk kontrak dengan Honda itu hanya balap motor. balap motor? Tapi alhamdulillah dari hasil dari balap motor kita bisa buat subsidi silang ke race track. Race track. Nah, alhamdulillah begitu. Pokoknya semua terlaksana dengan baik, tahun ke tahun itu berjalan lancar Sampai 4 tahun. sampai 4 tahun, dan alhamdulillah kemarin dari kepengurusan berlanjut itu juga tetap berjalan saya dengar. Ya, sampai sudah 1 dekade, 10 tahun lebih. Alhamdulillah. Dan itu dari ATPM Honda itu besar ya kontraknya, makanya bisa. Boleh sedikit cerita Bang? Itu kontraknya kita mungkin ada beberapa yang banyak yang dibantu, baik itu secara finansial maupun beberapa perangkat-perangkat lainnya gitu. Dan untuk juara umum ada 2-3 kategori berupa sepeda motor untuk sang juara. Ya, untuk semua baik itu di balap motor maupun di grass track,
itu kita hadiah utama di akhir tahun tetap 6 unit motor kita serahkan kepada pembalap terbaik. Baik, Atlet terbaik. 3 untuk di balap motor, 3 untuk di 3 race race track. track. Ya. Jadi untuk yang di balap motor pemula, Saya nggak junior begitu dan ingat lagi senior. lah. Pokoknya itu 6 unit yang itu saya selama ingat. 4 tahun. Selama 4 tahun. Wow. Dan itu kita serahkan biasanya pada saat IMI Award per tahun. Di Di malam gelar IMI Award. Berarti IMI Award. setelah rapat kerja Daerah, seluruh daerah baru seluruh- kita laksanakan. Itu nanti kita tentukan harinya. Kita buat malam IMI Award yang memang betul-betul meriah, yang sampai kita undang artis-artis ibu kota sepertinya kemarin-kemarin kan mungkin Saudara Memun juga ikut kan. Ya, Jadi saya kan juga- bisa merasakan kayak mana gegap gempitanya kita Dan dulu kan. Alhamdulillah juga di masa kepengurusan Bang Jul Fikar, saya juga diajak untuk jadi pengurus dan saya merasakan sendiri yang seperti Bang Jul Fikar bilang tadi, IMI Award itu selama 4 tahun. Jadi setelah rapat kerja tahunan itu di akhir tahun, biasanya di bulan Desember, Ya. seluruh klub dan korwil diundang dari seluruh kabupaten kota di Aceh hadir di Banda Aceh, dan setelah rapat kerja penyerahan Kita IMI laksanakan IMI Award dan kita undang itu semuanya, baik itu pelaku, baik itu para pensiunan pembalap, ya, yang semua senior kita, itu semua kita undang, mantan ketua semua kita insan undang, otomotif. semua insan otomotif yang cinta dengan otomotif pasti kita undang. Dan itu kategori yang diberikan selain untuk juara-juara Itu tadi, semua ada beberapa kategori yang kita buat untuk memberi penghargaan kepada beberapa insan otomotif yang sudah pernah melakukan dan melaksanakan mungkin event-event besar, baik yang pernah menjadi pelaku di otomotif di Aceh, penggerak mungkin, ya berbagai macam kategori lah kita buat, sehingga kita kasih penghargaan untuk mereka-mereka di sana. untuk dedikasi Untuk atas kontribusi ya pelaku kontribusi, otomotif. ya. Luar biasa. Dan itu di acara puncak itu saya juga merasakannya seperti Bang Jul bilang tadi, diadakan di gedung atau aula atau di hotel, dan ketika itu saya merasakan juga di gedung sosial, dan itu seluruh tamu-tamu undangannya itu pun dari pejabat daerah, Ya pejabat pelaku daerah. otomotif, bahkan gubernur juga hadir. Iya gubernur hadir, alhamdulillah pada saat itu gubernur juga hadir. Beberapa kali kita buat kegiatan, memang alhamdulillah gubernur hadir. Bapak Irwandi ya. pada Bapak masa Irwandi itu. pada saat itu memang Bapak Irwandi yang hadir. Dan mungkin dari hasil-hasil itulah makanya kita mungkin saya sedikit cerita. Ya. Dari hasil pencapaian yang sudah kita buat, makanya kita dikasih lahan 10 hektar untuk sirkuit. Nah, itu lahan itu sekarang ada di Kota Malaka. Dan alhamdulillah tuh saya dengar kemarin udah sampai perencanaan, dan sekarang ini apakah jadi pelaksanaannya atau bagaimana saya belum dapat konfirmasi pasti. Jadi lahan itu diberikan sedikit kilas balik atas prestasi capaian, bukan hanya IMI Award Ketua kan? Bukan hanya IMI Award, tapi ada karena prestasi ada yang tingkat prestasi Kalau tingkat tidak nasional. salah, PON ya. PON di Kaltim kita mendapat emas pada saat 2008 masa transisi antara saya dengan Bang Hidayat. Berarti transisi ketua sudah menjabat, teman belum dilantik, Belum dilantikan. tapi sudah terpilih. Sudah terpilih. Dimisioner, cuman belum dilantik. Ya. Dari ketua pusat ketika itu Jawa Juliari Batubara. Jawa. Baik, Ketua Julmai Fikar. Enggak ketua lagi, mantan. Mantan ketua. Ketua. Boleh sambil minum ketua. Oke. Ini ada Oke, kopi juga lanjut. dari sponsor, kopi Oleh Karing. Ya, masih seputar kepengurusan ketua ini. Ya. Jadi tadi ketua sudah ceritakan bahwasanya lahan itu 10 hektar ya. Ya. 10 hektar. Dan lahan itu sampai sekarang sepertinya masih dititip di Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang sepengetahuan itu lahan itu sejauh ini Enggak, memang itu kan aset Pemda. Pemda. Itu aset Pemda, dan itu nggak boleh diserahkan langsung ke Pemprov. Ya.
pengurus organisasi olahraga itu nggak boleh dia yang ini. Ya, tetap semua legalitas dan sebagainya itu tetap di Pemda. Karena itu di bawah Dispora. Dan itu aset negara. Ya, dan itu diperuntukkan untuk sirkuit. Nah, pada saat selesai sirkuit barulah diserahkan ke Pemprov. Dan sejauh ini perkembangannya lahan tersebut? Yang saya dapat informasi sudah perencanaan kemarin itu. Kemarin itu Udah beberapa tahun yang lalu lah saya ada pulang ke Aceh. Kebetulan kan saya kemarin hijrah ke Jakarta. Ya. Dan sekarang saya ada kembali ke Aceh. Pada saat sebelum beberapa waktu yang lalu saya pernah pulang ke Aceh. Saya ngobrol dengan beberapa teman-teman di sini. Katanya udah mulai perencanaan. Nah, untuk selanjutnya apakah jadi dibuat kemarin itu katanya ada sempat pengaspalan atau apa, saya nggak tahu. Ada saya dengar informasi. Belum pengaspalan. Belum. Mungkin apakah dibentuk, apakah apa, saya belum tahu. Saya informasi yang saya dapatkan terlalu besar biayanya, prosesnya di ide, gambarnya itu sirkuitnya untuk level Asia Tenggara sepertinya, bahkan bisa main Asia. Dan itu tidak mudah untuk proses ini, biayanya besar. Nah sebenarnya kan gini, kalau teman-teman mau, mungkin insan-insan otomotif ini mau bergerak bersama-sama, itu mungkin kita bisa cari dana-dana dari luar, ya kan, dana dari luar, ataupun misalnya ada pengusaha-pengusaha yang berkeinginan di sini untuk membangun sirkuit itu saya rasa sah-sah aja. Tapi apakah kawan-kawan di sini udah mulai bekerja, saya nggak tahu. Kayak nggak mungkin, saya juga selama ini udah jarang ketemu sama teman-teman di sini gitu kan. Nah tapi insya Allah kalau memang ada ketemu mungkin bisa kita sampaikan, insya Allah. Karena itu yang menjadi janji saya pada saat musda pemilihan saya sendiri. Itu menjadi janji saya untuk lahan sirkuit. Alhamdulillah itu tercapai. Sirkuitnya yang belum tercapai. Berarti itu termasuk dalam visi misi ketua mencalonkan diri ketua ini 2008 sampai 2012. Ya, itu visi misi saya. Dan itu terrealisasi. Ya. Dan pada tahun 2010 nggak salah 2010. Itu baru disahkan. 2010. Nah, itu juga kan atas pencapaian yang udah kita dapat. Baik itu IMI terbaiknya secara organisasi, prestasi atletnya, event-event yang ada gitu kan, yang terlaksana di sini gitu kan. Makanya mungkin Pemda memberi dukungan ke kita. Gitu. Apa capaian yang tersukses dari IMI Aceh di masa Bang Jul Maifikar? Dari segi prestasi dan juga cerita sedikit dari prestasi tadi atletnya, apakah sudah sampai ke jenjang nasional atau PON? Kalau prestasi atlet kita di Aceh ini sebenarnya gudangnya atlet, gudangnya atlet otomotif. Itu Sumatera. Untuk Sumatera, Sumatera maupun Indonesia. Karena pembalap atlet kita itu pernah menjuarai di Qatar. Beberapa kejuaraan dunia ada yang udah masuk, seperti Reza Pahlevi itu udah masuk tuh. Nah, pencapaian lainnya misalnya untuk prestasi yang lain, misalnya di balap mobil itu ada beberapa juga yang ada secara nasional. Cuman kan selama ini tidak terekspos, Padahal tuh anak-anak orang kita sebenarnya, cuma ke daerah lain karena di daerah kita nggak ada gitu. Nah, ada beberapa juga pembalap nasional yang memang atlet kita tapi hijrah ke luar kota. Dikontrak oleh tim-tim luar ya? Ya, dikontrak oleh tim-tim luar. Nah, makanya kemarin itu kita berharap Pemda bisa membangun sirkuit di sini, mereka bisa pulang untuk melatih para junior-juniornya di sini gitu kan. Tapi mungkin belum tercapai karena memang biaya besar. Tapi saya rasa kok itu kan harus kita cari jalan keluarnya bersama-sama kalau memang kita cinta dengan otomotif ini gitu. Dan itu juga sebagai tugas ketua, walaupun ketua sudah mantan, ketua juga punya tanggung jawab moral terhadap tanggung jawab moral, betul. Ya, kelanjutan daripada kepengurusan. Karena ketua juga
Itu ya kalau setahu dia di aja. struktur Itu kalau ketua dia aja. selalu ada di sebagai Penasehat. penasehat. Sejauh ini ada nggak ketua punya hubungan dengan kepengurusan Kalau kepengurusan yang baru sekarang ini saya belum pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu. yang sebelumnya Yang Bapak sebelumnya Ibnu Pak Rusdi? Ibnu Rusdi udah sering karena Ya. saudara Ibnu Rusdi memang bukan orang asing bagi saya karena memang teman dari kecil. Nah, jadi kita intens komunikasi. Ya, walaupun melalui lewat WA. Kalau saya pulang ke Aceh waktu saya di Jakarta sering saya datang ke rumah Oh. karena silaturahmi itu yang tetap saya jaga sama beliau. Berarti ngobrolan kita ini bukan hanya sebagai Bang Julmai Fikar kita undang. Karena ini menariknya, saya akan terus mensuarakan sirkuit permanen ini di Aceh agar terwujud. Jadi ketua ini dari masa ke masa, dari Bang lebih akrab Bang Benu, Ibnu Musa ya. Ya, Bang Musa, Pak Hidayat atau Abua, Pak Sapril, Pak Sapril Antoni juga, kemudian Bang Didi atau Bang Ibnu Rusdi, dan juga kepengurusan sekarang Mirja Mubarak. Kan kita undang agar kelanjutan daripada sirkuit permanen bisa terrealisasi, terwujudkan. Amin, amin. Dan ketua ini ada penghargaan IMI Award dari IMI Pusat, penghargaan prestasi kedua nasional. Wow, terbaik terbaik nasional. kedua. Yang pertamanya ke provinsi mana ketua? Itu DKI. DKI. Ini kategori penilaiannya Itu apa saja? yang pertama mungkin tertib administrasi. Dari administrasi dinilai bahwasanya kita laporan itu tetap selalu tepat waktu dan tertib. Ya. Yang kedua Jumlah event, yang terlaksana di Aceh ya. dan alhamdulillah pada saat itu mungkin 94 event per tahun. Sehingga adik-adik yang balap-balapan itu nggak pernah terasa istirahat dia. Hampir tiap minggu kita ada event terus. balap motor dan gresek. Ya, balap motor dan grass track. Nah, dan 90. habis itu kita kalahnya kita di sana Dengan DKI. untuk roda 4 kita nggak ada. Kalahnya dengan DKI. Ya, kalahnya sama DKI kita roda 4 tidak terlaksana di Aceh. Nah, makanya di 2010-2011 itu kita adakan slalom test sama sprint rally. 2 kali kita laksanakan sprint rally di Langsa. Ismaili ya. Dan itu atas kerjasama kita dengan IJEK, ketua ini Sumut pada saat itu. Sekarang mungkin Wagub dah ya. Dan rally itu juga Putra Aceh bisa juara ya, walaupun bersaing dengan peraih-peraih nasional ketika itu. Ya, Putra Aceh ada beberapa dan yang lebih menakjubkan sebenarnya pada saat slalom test. Slalom test itu kita coba laksanakan, kita undang mentor-mentor dari peslalom nasional, tapi ternyata atlet-atlet kita peslalom kita malah lebih jago-jago rupanya itu. Malah juara satu. Malah juara satu. Itu nggak kita sangka-sangka. Si Apri Itu padahal tahun 80 terakhir terlaksana, 80-an kalau nggak salah. ya. Baru 2010 kita laksanakan kembali di Aceh. Nah, itulah yang Si Apri ya, kalau tidak salah. ya, Apri kalau nggak Yang salah. kelas SS ini sedan ya. Ya, Dan itu di Stadion Lampinang. ya. Ya. Nah, bagaimana pandangan Bang Julmai Fikar terhadap perkembangan track record atlet balap di masa sekarang ini? Kalau di masa sekarang saya rasa yang jelas fasilitas adik-adik itu udah memadai. Kalau dulu kita kan masih belum pakai transponder, ya kan? Ya, tapi sirkuit kita belum permanen, belum Ya. memadai ketua. Enggak, maksudnya untuk Di luar dari sirkuit. di luar dari sirkuit. Kalau kita cerita sirkuit panjang lagi ntar. Ya, Ya enggak? jadi alat. Alat itu udah memadai. Saya dengar udah ada transponder untuk kita di sini. Kok dulu kita masih pakai stopwatch kan? Untuk KTT Untuk kualifikasi. KTT ya, itu masih pakai stopwatch. Paling-paling lampu gitu kan, enggak dulu kan cuma lampu sama stopwatch yang bisa kita andalkan. Alhamdulillah sekarang saya dengar udah punya transponder sendiri. Dan tingkat kemajuannya yang saya lihat cuma event agak kurang kayaknya selama ini. Jadi
Jumlah event mungkin. Tapi apa kendalanya saya kurang monitor ya, karena ya. saya di luar daerah. Ini kan saya baru kembali 4 bulan baru di sini kan. Ya. Jadi saya belum tahu persis apa sih sebenarnya masalahnya, apakah memang kendalanya apa. Cuma untuk kejuaraan nasional kayaknya udah ada peraturan baru, selama belum ada sirkuit permanen nggak boleh dilaksanakan di daerah. Untuk kejurnas kita sudah tidak boleh menyelenggarakan balap motor ya. Ya. Karena tidak adanya sirkuit permanen, maka kejurnas balap motor tidak singgah lagi di Aceh. Yang mana kejurnas itu penontonnya Luar biasa. luar biasa. Berapa sampai Kita pernah lebih dari 30.000 ketua. Ya. Dan itu berdampak kepada UKM dan multiplier sport tourism. Ya. Jadi mungkin juga pemerintah daerah dan juga sponsor agar juga ini satu peluang bisnis Ya. untuk mungkin sirkuit permanen bisa terrealisasi di Aceh. Insya Allah. Dan ketua, selain prestasi tadi, ini award kedua nasional, ini tahun kedua Ya. yang kedua capai. Dan ini diberikan untuk 5 ya. Maksud saya 5 juara 1 sampai 5 daerah. 5 daerah. C kita itu dapat peringkat kedua nasional dan itu luar biasa di 2 tahun kepengurusan ketua. Dan apa kendala yang terberat ketua alami ketika kepengurusan ketua jalankan? Ya biasalah kok kita di organisasi yang dinamis begini. Itu yang biasa kita menjadi kendala berat itu cuman pendanaan. Pendanaan. Karena semua kita sangat dinamis. Hampir setiap minggu kita bergerak terus kan. Ya kan saudara Memun tahu lah. Ya. Nggak usah saya cerita lagi, mungkin saudara Memun udah Tapi tahu persis lah. walaupun pendanaan, Ya alhamdulillah. IB Award kan bisa 4 tahun berturut-turut, itu kan besar. Ya kan? itu resiko. Itu yang harus kita ambil menjadi ketua kan harus begitu dia. Jadi ketua berkorban. Ya nomor-nomor dikit lah. Oh, jadi komitmen ya. Ya komitmen. Karena menjadi tanggung jawab moral kita untuk semua pelaksanaan. Karena di organisasi ini kita nggak bisa ngambil untung, apapun ceritanya pengabdian. Ya cuma pandai-pandai lah untuk melaksanakannya bagaimana. Dan alhamdulillah dari semua pengurus dukungan penuh. Alhamdulillah dari semua pengurus dukungan penuh. Ada di akhir masa ketua, saya juga sedikit merasakan itu. Di awal-awal itu kita boleh dibilang solid, tapi di akhir-akhir masa kepengurusan ketua itu ada sedikit terjadi gesekan-gesekan di dalam, dan itu bagaimana ketua menyikapi dan mengatasi itu? Ya gesekan mana aja adalah, namanya organisasi biasa, ada pro ada kontra. Yang penting sampai akhir jabatan itu semua terlaksana dengan baik. Kita hanya berusaha berbuat baik. Ya masalah penilaian dan sebagainya ya biar orang-orang di luar lah yang. Dan satu lagi yang saya menarik juga nih ketua untuk saya sampaikan, ketika pengurusan ketua itu waktu baru-baru itu 2 bulan 3 bulan bahkan ya setahun lah. Kepengurusan ketua ini kan latar belakang ini bukan, tanda kutip, bukan orang basic otomotif. Yang boleh dibilang pengalaman organisasi otomotifnya bahkan tidak pernah sama sekali. Mengapa ketua berani terobosan? Ya memang sebenarnya target kita itu untuk merapikan organisasi dulu pertama. Karena dari beberapa, saya nggak bilang jelek dari kawan-kawan sebelumnya. Tapi memang kita harus tertibkan administrasi dulu, organisasi yang harus kita jalankan dulu. Nah kalau masalah olahraganya kan memang sudah berjalan. Dan di situ dari masing-masing pengurus juga nggak ada punya kepentingan sesuatu di organisasi itu.
Ya kan, dari kita semua memang latar belakangnya memang organisatoris lah, bisa kita bilang kan. Pelaku-pelaku organisasi. Jadi dengan basic latar belakang yang Organisasi yang berbeda, dan memang mereka nggak pernah tahu dengan urusan otomotif, sehingga kan memang mereka nggak punya kepentingan apa-apa untuk otomotif. berarti mereka bisa totalitas dalam Melaksanakan menjalankan organisasi. Dan alhamdulillah itu berjalan. Dan sedikit Ketua boleh cerita kalau dulu gimana kesejahteraan para atlet dari finansial, ada nggak penghargaan khusus dari ini atau pemerintah daerah untuk atlet balap motor dan gresek? Jadi kalau cerita finansial itu alhamdulillah dari masing-masing kejuaraan itu mereka sampai dikontrak oleh salah satu ATPM, itu dibayar dan dikontrak. Itu bisa satu event itu bisa 25 juta. Pada saat itu ya. Bisa 25 juta iyalah 25 juta satu event. Kali aja 5. Itu udah ratusan juta mereka dapat. Semua pembalap yang dapat. Ya itu yang pasti yang berprestasi dong. Kalau semua pembalap nggak mungkin. Ya enggak? Ya. Itu kalau dari semua pembalap siapa? Memang kita dinas sosial apa? Enggak. Enggak. Jadi yang berprestasi itu pasti dapat. Dan alhamdulillah dari Pemda juga ada beberapa yang berprestasi itu diangkat menjadi PNS. Jadi PNS. Nah, itu sampai sekarang masing-masing udah jadi PNS. Dan mereka mengabdi di Dinas Pemuda. Ya, nggak tahu lah dinas mana. Yang penting mereka udah jadi PNS. Paling tidak ada nggak salah 6 orang ya, kalau nggak salah saya. Ya. Itu kita rekomendasikan untuk menjadi PNS. Kita keluarkan rekomendasi untuk menjadi PNS dan alhamdulillah mereka diterima. Ya. Jadi selain dari event mereka dapat, untuk masa depan mereka juga ada. Dan itu yang berprestasi. Yang berprestasi. Nah, kok yang lain nggak mungkin kita urus. Ya. Terus Ketua, ada di masa Ketua itu satu terobosan juga untuk seleksi pemberangkatan atlet untuk persiapan PON Prapon. Itu Prapon yang mana 16 atlet Aceh untuk dibawa ke Sentul kecil. 9 kru. 9 kru, ya, masuk saya juga ikut. 25 orang. Dan itu dananya besar, dari mana dana itu ketika itu? Itu ada beberapa dari sponsor, ada juga dari KONI, ada juga dari Dispora. Ada juga dana pribadi yang kita keluarkan. Dasar untuk membawa mereka sampai ke Sentul kecil itu ya supaya mereka kan tujuan kita begini, karena di PON itu kan memang di sirkuit yang permanen. Ya. Nah, sementara kita di sini kan nggak punya sirkuit permanen. Kan nggak mesti ke Sentul. Kan mereka bisa beradaptasi. Medan kan belum sempurna pada saat itu. Belum sempurna. Jadi alhamdulillah pada saat itu memang kita ambil. Kenapa kita harus ambil Sentul? Biar mereka lebih cepat beradaptasi dengan sirkuit permanen. Nah, karena nggak semua pembalap cepat beradaptasi dengan sirkuitnya. Dan itu saya melihat sendiri kebiasaan mereka main di sirkuit Pasar Senggol, mereka karena di permanen di air hilang ya kan. Banyak yang juga yang jatuh. Tapi ya beruntungnya karena mereka anak-anak Aceh ini dari 16 itu ya boleh dibilang 10 pembalap itu sudah pernah merasakan sirkuit permanen. Jadi hanya beberapa aja. Dan itu menghasilkan dari seleksi pembalap untuk ikut di PON. Ya. Dan kita gagal meraih medali ya. Gagal di 2012 ya. Ya di Pekanbaru. Bakina. Itu juga masa transisi antara saya dengan Ibnu Rusdi. Berarti Ketua sudah tidak menjabat lagi. Ya. Ibnu Rusdi juga baru. Tapi belum dilantik juga ya. Belum. Jadi memang waktu PON itu kayak gitu. Ya. Nih Bang Jul, semasa Bang Jul Mapikar, kenangan yang paling terkesan ya semenjak kepengurusan. Yang paling berkesan itu kita, yang jelas kalau bagi saya pribadi, yang paling berkesan itu pada saat event-event lah, baik itu event di Banda Aceh ataupun event di daerah di kabupaten. Alhamdulillah saya setiap event saya hadir. Jadi saya bisa bertemu dengan adik-adik atlet, menyempatkan itu diri. yang buat
saya senang. Karena saya dari awal menjadi pengurus IMI dari bawah. Jadi Dari seksi, sekretaris baru jadi ketua. Jadi dari kita pelaku, ya kan, dari atlet juga kita main-main juga dulu, ya, sampai menjadi pemegang mandatnya, ya kan. Nah, jadi itu yang paling berkesan karena apa yang menjadi keinginan kita pada saat itu, kita pingin punya atlet-atlet terbaik. Mereka akan senang kok kita datangi. Dan apalagi kita bisa menyapa ke pedok-pedoknya. Ya, itu merasa saya mempunyai keluarga besar di situ. Dan sehingga kemana saya pergi, alhamdulillah sampai hari ini mereka kenal. Dan itu saya juga merasakan ketika ketua menjabat itu, ketua bukan hanya duduk langsung ke VIP, tamu undangan, ketua juga langsung menyapa pembalap ke pedok-pedok. Ya. Salam dengan pembalap dan keluarganya, dan itu punya kebanggaan pada pembalap. Ya, karena memang saya berpikir begini, semua pembalap adalah keluarga saya. Pada saat itu memang itu yang saya pikirkan. Ini rumah kita ini. Ini rumah kita ini. Jadi kita juga siapapun karena sebagai ayah, Ini semua anak. Nah, itu yang paling berkesan mungkin di situ. Dan itu selalu ketua lakukan dimanapun ke daerah, walaupun di event lepas, event itu nasional. Di masa kepengurusan Bang Hilman Fikar, itu Aceh. Yang menyumbang emas itu yang di Kaltim. Itulah yang Reja itu masa transisi. Masa transisi. Jadi kepengurusan masa Abuah Pak Hidayat berakhir, ketua sebagai menjabat, dan PON berlangsung ketua menjabat sebagai ketua waktu itu ya. Di Kaltim 2008 baru-baru, dan 1 emas 1 perak. Memang ketua belum dilantik. Ya, jadi masa transisi. Tapi secara sahnya kita udah ketua, gitu aja. Tapi memang harus kita yang jalan, nggak mungkin orang lain. Ya, itu karena memang udah estafetnya. Dan dasar itu seperti saya ulas balik, sirkuit itu lahan tadi bisa direalisasi juga, keberhasilan 1 emas 1 perak oleh Reja di Kaltim tadi, dan juga ya ini indikator pemerintah daerah prestasi Mewot. Dan juga saya yakin Gubernur Irwandi Yusuf itu orangnya punya terobosan, berani, dan beliau cinta dengan otomotif. Kenapa saya bilang beliau buktinya cinta kepada otomotif? Beliau juga ketika slalom masa kepengurusan beliau ingin mencoba bagaimana menunggangi kecepatan slalom, dan saya juga saya juga sempat ngajak, tapi beliau nggak mau. Nggak mau beliau. Kan saya udah demo depan beliau, tapi beliau nggak berani. Semoga pemimpin Aceh ke depan, insya Allah. Dan melalui podcast ini kita suarakan ya juga agar bukan hanya sirkuit untuk balap motor, juga untuk cabang-cabang olahraga lainnya, agar Aceh ini bisa terdepan menjadi peringkat, jangan hanya peringkat 20 di tingkat PON. Apalagi ini tuan rumah PON Aceh Sumut, Aceh menarikkan 10 peringkat 1 sampai dengan 10 di PON Aceh Sumut. Semoga ini terwujud. Nanti juga akan kita ulas di podcast, akan kita undang dengan pengurus-pengurus KONI dan cabang olahraga lainnya. Baik, silakan minum ketua sambil bincang-bincang. Dan ketua, di akhir masa pengurusan ketua tahun 2012, dan ada nggak yang tidak mengenakan atau yang kurang berkenan di masa ketua itu? Di akhir-akhir. Kurang berkenan di mana nih? Ya, kan ada suka dukanya. Yang dukanya itu boleh cerita nggak? Ya, kok yang nggak bisa kita bilang duka lagi udah. Karena itu tanggung jawab moral kan? Tanggung jawab moral. Nggak bisa bilang duka lagi, udah tanggung jawab ya udah.
Pokoknya siap miskin aja ya. Berarti finansial juga rela kita korbankan. Ya, Itu salah satu ketua. ya kalau orang udah cinta kan kayak gitu dia kan. Cinta. Apa aja dikasih kan. Jadi cinta dengan otomotif. Ya. Ya, Dari cinta kan semua dikasih. komitmen tadi ya. Ya. Berarti ketua betul. Karena memang pada saat visi dan misi Ya. itu adalah target. Apa istilahnya memang janji moral saya mau sama dengan visi misi itu. Kepada klub dan Korwil itu ya. Ya. Kemarin itu memang udah itu komitmennya. Jadi Mau nggak mau. ya, siap miskin itu Harus lah. sewa toko untuk kantor. Kalau sekarang mungkin udah ada yang Difasilitasi, free ya kan. ya. Kalau dulu kita kan harus sewa semua. Benar. Harus sewa tempat dia di kantor, sekretariat. Bukannya tiap tahun kita dapat dana dari KONI Aceh? Mana? Itu cuma berapa lah untuk itu Boleh cuma- tahu nominal enggak apa ketua? Enggak ingat saya. Enggak apa-apa ketua. Enggak ingat. Tidak harus. Jadi juga pemirsa. Enggak, maksudnya juga- enggak mungkin KONI Aceh Ya. itu membiayai semua pemprov, Semua cabang olahraga. semua cabang olahraga begitu besar enggak. Itu kan ada yang mana yang harus dibiayai gitu kan. Misalnya ada ke Rakernas itu paling dibantu tiket. Oh gitu. Dan itu juga harus ketua korbankan dengan mengeluarkan biaya pribadi untuk sewa kantor. Ya mau nggak mau. Oh, Tapi di perjalanan perjalanan maksudnya dari tahun ke tahun itu udah mulai kita sisihkan dari kas kantor. kan ada income ketua. Dari awal mungkin saya. Nah untuk jalan berikutnya kan kita udah punya manajemen. Sedikit ketua kan ada income juga dari pembuatan KTA, KIS. Itu seberapa sih? Ya, ribuan jumlahnya. Lah kan kita harus setor ke pusat juga. Sharingnya boleh tahu ketua sharingnya berapa sharingnya? Saya nggak ingat lagi tuh, nggak ingat lagi. Ya, Udah lupa, semua udah tidak lupa. ingat ketua. Udah lupa. Karena kita nggak fokus ke situ kan. Dan sharing itu ke PP, kemudian dari pengurus pusat. Pokoknya nggak sebanyak yang ke pusat lah kita dapat, nggak sebanyak yang ke pusat. Kita dapat untuk biaya ininya. Jadi tidak cukup lah untuk menghidupkan. Nggak cukup. Tapi Ini kegiatan-kegiatan alhamdulillah cukup karena kita memang ada kerjasama dengan ATPM. ATPM. Nah, ATPM, habis itu mungkin waktu itu dengan asuransi ya kan. Ya. Ada beberapa asuransi yang kita pegang untuk asuransi di balapan. Nah, itu ada mungkin yang kita kerjasama. Kalau tidak salah ada produk juga tuh penguatan SIM internasional kan? Pembuatan SIM internasional terakhir waktu kita itu cuma berapa orang lah yang membuat SIM internasional di kita. Oh, Nggak terlalu besar. tidak terlalu besar ya. Jadi pendapatan lain? Pendapatan lain nggak ada, cuma dari event lepas. Itu juga kadang-kadang ada yang free kan, nggak bayar kan. Biasalah. Free? Kenapa bisa free? Kan mereka harus mengejar rekom ke ini. Enggak, Harus maksudnya bayar. gini, bukan free dalam arti kata dia nggak bayar sama sekali. Tapi ada sesuatu yang memang harus kita bantu. Oh begitu. Nah, kita kan juga harus fleksibel di situ. Oh, Nah, nggak mungkin kita harus bertahan, sementara mereka harus. paham. Karena mungkin kontribusi atas memilih ketua jadi ketua mungkin nggak? Oh enggak. Nggak ada bayar-bayar kita pada saat itu. Ya? Kita nggak ada bayar-bayar, murni. Iya, tapi begitu mereka buat event gratis. Itu beda. Karena ada maksudnya gini. Mungkin mereka dari jauh. Nah, tapi nanti mereka paling yang mereka bayar sama petugas. Rekomnya kita ini ada seperti itu. Ada 112. Jadi memang difasilitasi. Kita bantu. Kita Karena bantu. seperti kabupaten-kabupaten yang jauh, Yang jauh. yang jarang mengadakan event. Ya. Nah, tapi ada juga ketua kan, yang memang memilih ketua karena vote suara kepada ketua. Oh, nggak itu. ada. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada ya. Nggak ada janji-janji begitu, nggak ada. Ada. Yang kata ketua tadi bayar-bayar, ada berbayar ya. Apa tuh berbayar? Ketua katakan tadi nggak Oh, berbayar. nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Yang ketua? Pokoknya kita nggak ada berbayar. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Oh, luar biasa. Kita nggak ada berbayar. Ini kita saya murni. Saya cek nanti ketua. Boleh cek Saya aja. cross check pada Cek klub-klub aja. melalui setelah podcast ini nanti saya cross check apakah benar-benar Jumal Fikar murni
tidak money politik. Murni kita nggak ada. Baik Ketua, ini ada pertanyaan juga dari yang melalui podcast saya ini. Ini ada pesan Ketua nih untuk pengurus sekarang, agar pesan pengurus untuk sekarang untuk lebih maju dan lebih banyak. Apa pesan Ketua pada pengurus kami? Kalau pesannya ya paling gini aja. Apa ya? Coba bangun inilah, bangun komunikasi dengan orang-orang lama, sering ngumpul gitu kan. Biar bisa kita wujudkan apa yang menjadi mimpi kita di Aceh. Berarti dilibatkan kembali semua dari pengurus yang pertama sampai sekarang. Bukan dilibatkan dia, tapi kok bisa buatlah acara kongko-kongkonya, ya enggak. Kok kita dulu kan di IMI World tuh, ya kita buat kumpul-kumpul, kita tanya apa gitu kan, masukan. Jadi sehingga kita dapat masukan. Dan itu di akhir tahun ya? Nah, di akhir tahun. Nah, mungkin dari kawan-kawan sini sekarang, ya cobalah kita kumpul-kumpul, mungkin dari pecinta-pecinta otomotif. Mungkin bisa kita wujudkan yang menjadi cita-cita kita apa yang di Aceh ini gitu kan. Untuk memajukan Aceh, otomotif di Aceh. Dan ada juga yang pesan ke saya melalui WA, Bang, kalau undang Bang Jul Fikar, suruh aja calonkan lagi ke depan untuk IMI. Kan baru 1 periode, kan masih bisa kesempatan untuk ke depannya. Biar mudah-mudah aja lah. Tapi teman-teman di luar di klub yakin sepertinya sama Bang Jul Fikar. Nah, itu nggak tahu sama mereka. Kalau mereka yakin nggak apa-apa. Tapi kalau permintaannya banyak gitu, baik klub ataupun nanti besok ini udah berubah Ketua. Dari sekarang ini kan sebelumnya kan Korwil. Jadi nanti daerah-daerah itu di PP sudah dirumuskan di Pengcap. Tapi klubnya harus lebih dari 2 kabupaten kota. Jadi Pengcap. Jadi di Lebur tidak lagi Korwil. Tapi kalau permintaan nanti Pengcap itu kabupaten Ketua, sedia nggak Ketua? Belum tentu tuh. Tapi benar Ketua, yang ngobrol-ngobrol saya, kalau saya pun dapat job house ke daerah, ya di masa Bang Jul Fikar ini mereka melihat keberhasilan dan terobosan sudah tercapai, dan itu ketika mereka nanti mengajak kepada ketua untuk mencalonkan, bersedia nggak, siap nggak? Nggak tahu kok emang masih ada di Aceh. Nanti kita lihat dulu lah. Jadi hijrah lagi. Kita lihat dulu nanti. Belum tahu lagi nih keadaannya. Ya karena masalah keluarga kan. Ya. Keluarga anak-anak juga udah pada di luar kan. Ya, jadi ketua udah di Sulawesi. Berarti ketua udah punya cucu sekarang? Udah. Berapa cucu ketua? Satu. Tapi tidak di sini ketua? Enggak, di Sulawesi Tenggara. Ini yang nomor 2 mau kuliah lagi di UI lagi kan. Wow. Jadi kan nggak mungkin kita berdiri di sini terus. Ya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi insya Allah kalau emang diajak ngumpul kita untuk bicara-bicara, kita ngobrol bagaimana untuk memajukan otomotif di Aceh, ayo. Berarti semua bersedia ya? Ya. Itu kapanpun ya? Masih di Aceh ya? Ya. Sebenarnya ini panjang ketua. Masih panjang. Ya, apa-apa, nanti lewat waktu lagi lah. Karena durasi waktu, banyak hal yang ingin kita kupas bersama Bang Jul Fikar, Ketua IMI Aceh periode 2008. Sekali undang semua. Ya, tadi saya sudah katakan bahwasanya sekali undang ketua yang sekarang, ya, ketua yang kemarin, ketua yang berarti bareng-bareng. Itu baru enak. Tapi ruangan ini harus kita lebarin gitu. Nggak masalah. Nanti, amin, mudah-mudahan nanti podcast ini jadi lebih enak. Ya, podcast ini bisa berkembang, sponsor pun banyak. Kita pindah ketua, kita bikin outdoor, apakah nanti di taman, di luar. Doakanlah ketua. Ya. Terima kasih ketua. Ya, karena waktu. Makasih. Lain kali nanti saya undang kembali. Siap. Amin. Terima kasih ketua. Yuk. Atas kehadiran di Perfecto Podcast Channel. Makasih. Demikian para pecinta otomotif, bincang-bincang kita bersama dengan Ketua IMI Aceh periode 2008
sampai 2012. Sampai jumpa di episode lainnya bersama bintang-bintang tamu lainnya, baik di dunia racing dan dunia olahraga, sport dan tourism. Adios amigos, perfecto, gaspol!